Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Latar belakang dari kegiatan ini adalah budaya positif adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Salah satu unsur utama dari budaya positif adalah disiplin positif. Sebagai salah satu wadah menciptakan budaya positif yang berhubungan erat dengan tercapainya tujuan pendidikan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Jika kita mendengar kata disiplin, maka yang akan terbayang adalah peraturan, tata tertib, dan kepatuhan. Tujuan dari diseminasi budaya positif ini adalah yang pertama, menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat. Dua, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebijakan universal. Tiga, menciptakan kemandirian dan keberanian siswa dalam berpendapat. 4. Menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri siswa. 5. Menuntun siswa menemukan solusi atas masalahnya sendiri. Izinkan Mega perkenankan untuk memberikan diseminasi budaya positif. Saya sebagai calon guru penggerak angkatan 9 Provinsi Kepulauan Riau, SD Negeri 11, ingin memberikan perimbasan atau budaya diseminasi kepada teman-teman, yaitu terkait budaya positif di sekolah, gitu ya, Ibu. Dan izin sebelum kita lanjutkan, mau ada speaking nih. Bagian terbuka dulu speakingnya. Kira-kira nih ibu-ibu kira-kira ada yang tahu ini gambar apa? Ya, gereja. Oke. Selanjutnya ada yang tahu ini gambar apa? Ibu-ibu selanjutnya kucing ya. Baik, selanjutnya penguin. Oke. Selanjutnya lapa. Ya, lapa. Betul saya. Selanjutnya tupai.
baik. Oke. Selanjutnya, oke, jawabannya ya. Kita lihat sama-sama. Kira-kira jawabannya ini sesuai nggak dengan apa yang Bapak Ibu pikirkan? Melihat ya, Ibu dan Bapak, bahwa nggak selamanya apa yang kita lihat itu itu banyak yang sebenarnya yang kita lihat sebenarnya tidak itu. Mungkin ini akan nanti kita akan refleksikan ke anak-anak, bagaimana anak-anak di sekolah. Selanjutnya Ibu, kita kembali ke tadi selanjutnya saya akan berikan sedikit pemahaman tentang disiplin positif. Menurut psikiater pendidikan Dr. William Glasser, dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan choice theory, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Ya, makna kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol guru. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, itu mungkin kita bisa flashback ya. Saya sendiri pun ternyata pada saat saya melakukan pendidikan dalam masa saya pendidikan guru penggerak ini, akhirnya saya merasa bahwa saya ini kosong ilmunya, kosong ilmunya. Karena di sini saya baru tahu, mungkin kalau kayak ibu semua pernah belajar sudah banyak sekali. Kalau saya mungkin paling sedikit nih pengalaman mengajarnya. Gitu. Selanjutnya, ini dalam budaya kita makna kata disiplin itu adalah memaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Ya, mungkin orang kayak biasa hidup bebas, tiba-tiba dia harus disiplin. Menurut kita begitu.
pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cepat melakukan self-disiplin, wajiblah penguasaan lain mendisiplinkan kita. Ya, dan peraturan mungkin itulah yang harus ada dalam suasana yang merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara dalam bukunya yaitu Konsepsi Keteladanan Sikap Merdeka, cetakan ke-5 tahun 2013. Adapun definisi kata merdeka menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu adalah kalau dalam bahasa Jawanya itu mardika iku jawarya ngaraku lokasi pangreh. Artinya merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap dan memerintah diri sendiri. Jadi seperti itu. Mungkin itu tadi balik, selama ini kita menganggap bahwa disiplin itu adalah mengikuti aturan, mengikuti apa kata kita untuk anak-anak gitu ya. Kemudian, nah ini adalah nilai kebajikan. Nilai kebajikan itu yang pertama ada dari profil pelajar Pancasila. Sebenarnya ada 6, tapi saya ambil beberapa saja. Yang pertama ada profil pelajar Pancasila. Ini kita sudah familiar sekali, yaitu ada 6. Beriman, berinfak, mandiri, bernalar kritis, kemudian berpikir, binekaan global, dan bergotong royong serta kreatif. Tetapi kemudian ada juga yang namanya 9 pilar karakter atau Indonesian Heritage Foundation. Itu ada cinta tanah air, cinta Tuhan, kemudian hormat dan santun, dermawan, percaya diri, baik dan rendah hati, serta toleransi. Kemudian ada juga keterampilan hidup, itu ada dapat dipercaya, lurus hati, pendengar aktif. Kemudian dari petunjuk hidup juga ada peduli, penalaran, bekerja sama, keberanian, keingintahuan. Sebenarnya untuk dari nilai-nilai kebajikan ini tinggal bagaimana kita mengimplementasikan, kita memilih yang mana. Sebenarnya kan seperti itu. Tapi ketika saat ini kita lebih ke yang sebelumnya, yaitu profil pelajar Pancasila. Sebenarnya itu mencakup semua sih profil pelajar Pancasila, tapi di luar itu ada lagi nilai-nilai kebajikan. Ada banyak ya itu nilai kebajikan itu, karena kayaknya semua yang baik itu ya positif, dan itu adalah nilai kebajikan. Nah ini dia, ini pertanyaan buat kita, buat saya sendiri juga. Nilai kebajikan apa sih yang seharusnya kita tanamkan pada murid di kelas dan di sekolah? Mungkin bisa kita saling ini ya, ibu saling berpendapat. Mungkin bisa dituliskan kali ya, saya bagikan alat tulis, kemudian saya minta ibu-ibu menuliskan di sini.
Menurut ibu-ibu, kira-kira nilai kebajikan apa sih yang berusaha kita tanamkan di kelas? Kalau sekolah nih kayaknya terlalu luas ya, bukan kita semua guru kelas ya. Kalau di sekolah terlalu luas, mungkin di dalam kelas kira-kira nilai kebajikan apa sih yang terserah, bebas boleh dibagikan. Kira-kira apa nih nilai kebajikan yang pengen kita tanamkan pada murid kita di kelas? Ini menurut kita dulu ya ibu, menurut kita sendiri apa nilai kebajikannya? Tadi ada yang dari petunjuk hidup, kemudian keterampilan hidup, kemudian profil pelajar Pancasila dan 9 pilar karakter tadi. Nah, ini pegang wakilkan aja ya Bu, nempel di depannya karena kita nggak bisa nempel di dinding. Di sini sudah ada yang jujur, kemudian mandiri, bergotong royong, belajar bekerja sama, kemudian ada lagi tepat, Baik. Nah di sini saya ambil kesimpulan bahwa memang nilai-nilai kebajikan yang kita inginkan itu berbagai macam ya. Ada yang jujur, mandiri, bergotong royong, kerjasama, kemudian dalam tepat waktu, peduli kepada teman, taat beribadah, bertoleransi tinggi, kemudian berkata lemah lembut, sopan, kemudian nilai kebajikan yang saya temui ada sopan santun dan percaya diri. Dan saya ibu, cita-cita kita memang sangat luar biasa untuk anak-anak kita itu memang sangat luar biasa. Oke, saya lanjutkan dulu ya Bu ya. Ini tadi sudah kita bahas, itulah nilai-nilai kebajikan yang ingin ibu-ibu tanamkan ke anak-anak. Nah selanjutnya saya akan masuk ke teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Nah teori motivasi ini menurut
Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kira-kira nih, kalau saya sendiri sih posisinya adalah sebelum saya dapat materi ini tuh saya ke arah yang pertama, memang menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu yang kami sendiri pun ketika guru penggerak itu ketika mulai rata-rata tuh memilih yang pertama. Ya, rata-rata memilih yang pertama. Tapi untuk ada juga sih yang dapat imbalan atau penghargaan karena mungkin dijanjikan. Nah, dijanjikan. Untuk yang gender yang ketiga itu memang gak banyak orang kayaknya, maksudnya kita mungkin pengennya seperti itu ya Bu, tapi balik lagi kita lebih banyak itu untuk menghindari hukuman atau pengen dapat imbalan. Tapi kira-kira ada ibu yang mau berundangan nih, kira-kira dari ketiga ini yang bagian mana nih yang menjadi sebenarnya ini bagian ini nomor yang ini nih motivasinya. Kira-kira ada yang mau mengasih pendapat Ibu? Aku gereja nomor 3 luar biasa ya. Tepuk tangan dulu kita saya saat menjadi yang melainkan harga diri sendiri dengan nilai-nilai yang percaya. Sudah sangat ini Bu ya, sudah sangat untuk dirinya sendiri itu sudah motivasi. Jadi ketika kita motivasi orang, kita nggak merasa. Kalau saya sendiri kemarin tuh merasa, iya juga ya, merasa mengkhianati. Karena jadi akhirnya sekarang merefleksikan diri untuk merubah niatnya menjadi yang ketiga seperti itu. Selanjutnya, posisi kontrol itu ada 5 ya. Kita sebagai guru itu ada 5 posisi kontrolnya menurut dosen. Yang pertama adalah penghukum. Apa sih penghukum itu? Penghukum itu menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Mungkin kalau penghukum kita nggak ada ya, Ibu, karena memang kita tidak boleh lagi menghukum saat ini. Kemudian membuat merasa bersalah. Nah ini, kalau saya kayaknya seringnya di situ. Itu posisi ini biasanya digunakan bersuara lebih lembut dan biasanya dilakukan untuk membuat bersalah siswa dengan berceramah atau menunjukkan kekecewaan yang mendalam ke siswa. Ibu, padahal ya kadang kita gitu ya Bu ya, membuat siswa itu jadi merasa bersalah ke kita. Kemudian yang ketiga ada teman. Guru pada posisi teman tidak akan menyakiti murid, namun selalu berupaya mengontrol murid melalui pendekatan persuasi. Nah ini juga kayaknya banyak juga yang memperlakukan dirinya sebagai
biasanya sih memang nggak guru SD, biasanya guru SMP atau SMA. Kemudian pemantau. Nah, posisi ini adalah biasanya untuk mengawasi atau memantau muridnya berpatokan pada catatan atau kesepakatan yang sudah disetujui. Nah, ini nanti kita akan coba membuat untuk ini kesepakatan dan keyakinan kelas. Kemudian yang terakhir ada sebagai manajer. Nah, sebagai manajer inilah sebenarnya posisi yang diharapkan. Kita tuh sebagai teman juga, pemantau juga, dan sewaktu kita kembali kepada posisi tersebut bila diperlukan. Jadi di situ kita menjadi teman, di situ juga kita menjadi pemantau untuk murid kita. Itu yang sebenarnya memang yang paling tepat. Tapi kadang kita nih bisa kontrol diri, tapi kadang anak yang kita yang siswanya banyak, kadang emosinya luar biasa. Jadi kadang tidak terkontrol gitu. Saya sendiri pun mengakui seperti itu ya. Kemudian selanjutnya, nah ini ada segitiga restitusi. Nah, yang paling utama yang mau saya sampaikan di sini adalah mengenai segitiga restitusi. Untuk segitiga restitusi ini adalah ketika siswa membuat sesuatu kesalahan, kita menerapkan yang namanya segitiga restitusi. Apa saja segitiga restitusi ini adalah yang pertama menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhan dan menanyakan keyakinan. Jadi itu yang sebenarnya yang paling tepat, karena kita ada anak dia dorong kawannya, kita harus marah, kadang gitu ya. Udah emosi duluan, tapi ada sih saatnya kita tanya dulu ada apa gitu. Jadi kita harus menstabilkan identitas. Yang pertama, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Yang kedua, kamu bukan satu-satunya yang melakukan ini. Biasanya kita akan menggambarkan diri kita, ibu pernah kok seperti itu, gitu ya. Kemudian yang kedua, kita akan memvalidasi kebutuhannya. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Yang kedua, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, biasanya kita kan harus menanyakan dulu alasan. Tapi sebelumnya nanya alasan, kita harus memberikan penguatan dulu, yaitu menstabilkan identitas. Kemudian baru menanyakan keyakinan. Nilai apa yang telah kamu sepakati? Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Seperti itu ya. Kemudian kita coba lihat contohnya. Nah, ini ada kasus di kelas saya seperti ini. Paginya anak-anak sudah berdatangan kecuali si Randi. Randi belum kelihatan batang hidungnya. Begitu pelajaran akan dimulai, Andi yang datang yang kondisi berantakan. Kemudian Sinta nanya kenapa dia berantakan. Lalu anak itu malah marah. Lalu anak Andi itu malah marah-marah dan
Nah, kalau misalnya dia udah mengakui kesalahan, maka kita akan memberikan pernyataan setiap orang pasti melakukan kesalahan. Tidak ada yang di dunia ini orang yang sempurna. Kemudian habis itu kita melakukan validasi, yaitu mengapa melakukan itu serta menceritakan apa sih alasannya. Habis itu yang ketiga, kita kembalikan ke keyakinan kelas yang sudah kita buat, yaitu apa saja yang telah disepakati, kemudian apakah ada yang itu, dan apakah bersedia memperbaiki. Jika memperbaiki, apa yang seperti apa yang harus ditunjukkan oleh Randi, dan apa rencananya untuk memperbaiki itu, bagaimana perasaannya juga setelah melakukan itu. Sebenarnya itu yang inti dari yang tadi. Jadi kita memberikan bukan hukuman tetapi keyakinan kelas sesuai dengan apa yang sudah dilakukan. Itu tadi sedikit dan seterusnya. Selanjutnya kita saja nah ini pembentukan keyakinan sekolah. Nah, keyakinan kelas atau sekolah. Nah, ini yang pertama, keyakinan kelas ini bersifat abstrak. Ya, Bu, ya, peraturannya lebih rinci daripada peraturan. Kalau kesepakatan itu biasanya gak rinci, tapi kalau keyakinan kelas itu global, kemudian keyakinan berupa pernyataan universal. Kemudian keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, kemudian tidak boleh ada kata-kata negatifnya. Jadi tidak boleh dilarang atau misalnya kata tidak boleh, itu tidak ada. Jadi kita langsung buat abstraksinya. Jadi membuang sampah pada tempatnya sebenarnya. Terus kemudian keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, ini contoh nilai kebajikan yang bisa kita masukkan dalam keyakinan kelas. Sekarang kita akan coba ya, Bu, ya, buat
kira-kira iya boleh. Misalnya misalnya ibu panggil kejujuran, berarti kira-kira apa kalimatnya? Nanti kita tempelkan di sini. Nanti ini juga bisa jadi contoh di kelas. Jadi saya jajak pendapat ke anak juga sebenarnya bisa kita buat sistem seperti ini, Bu. Kita tempelin di papan di depan, kemudian kalau ini kan nggak bisa tadi tempelin karena apa kita wallpaper dindingnya, itu bisa kita tempel di kelas, kemudian kita ini kan anak-anak langsung tempelkan pakai post-it kayak gini, kita tinggal kencengin lemnya, udah bisa itu ditempelin di kelas. Boleh Bu, sama ditempelkan aja. Ini buat suatan bentuknya kelas di sini. Misalnya ini ya, kembalikan barang ke tempatnya, itu masuknya kemana? Misalnya kembalikan tempatnya itu kan masuknya disiplin, ya kan Bu. Kemudian kayak misalnya dilarang mengganggu orang lain. Nah itu kita masukkannya kemana? Kira-kira apa namanya bentuk disiplinnya, bentuk keyakinannya, jadi yang mudah diingat oleh anak, kira-kira seperti itu. Kemudian dilarang melakukan kekerasan, itu kan ada kata positif dan negatifnya, maka kita ubah ke dalam kata perintah. Boleh kita masukkan ke sini untuk dalam milik baju ini. Sini bisa kita ambil peduli pada teman, kemudian membuang sampah pada tempatnya, kemudian hormat dan patuh pada guru, menjaga kebersihan, kemudian disiplin, selalu datang tepat waktu, kemudian berbicara
dengan baik dan sopan, berani berbuat, berani bertanggung jawab, sopan santun dalam perbuatan dan orang dan omongan. Nah, ini bisa kita jadikan nanti ketika kita mau menerapkan segitiga restitusi ke anak. Apa nih keyakinan kelas yang kira-kira sudah kamu langgar enak, misalnya kayak gitu. Jadi dari sini setelah kita tampilkan di kelas, anak itu akan kalau mereka sendiri yang buat, biasanya mereka akan ingat. Jadi mereka yang buat sendiri. Jadi kita terapkan kayak gitu di kelas. Nanti kalau mereka sudah ingat, mereka ketika berbuat kesalahan, ketika kita tanya, mereka udah tahu, oh ada loh keyakinan ini lah yang aku langgar. Seperti itu. Kira-kira ibu-ibu. Ini sudah kita lalui membuat keyakinan kelas. Kira-kira ada ibu yang memberikan refleksi untuk saya, kira-kira untuk penyampaian saya pada hari ini. Yang boleh saran atau misalnya masukan. Musik ya, siap bersiap. Mungkin nanti juga bisa kita pakai skrip ini. Sebenarnya ada sih Bu yang kayak gitu. Cuman caranya kurang seru ya Bu ya. Mudah-mudahan nanti selanjutnya kalau misalnya ada lagi nanti di sini saya kasih SPP yang lebih, yang biar nggak ngantuk. Kira-kira Bu Ica ada masukan untuk saya? Overall sih semuanya sudah oke. Karena Bu Mega apa ya,
apabila mereka menjelaskan, bisa tahu dari mana asalnya kesepakatan dan keyakinan. Terima kasih. Mungkin tips aja nanti kalau misalnya di kelas Bu, kita bisa buat kesepakatan kelas nih. Anak-anak kan pasti sadar nih, oh ini bener, ini enggak. Ketika kita sudah buat dulu timeline-nya, habis dari situ udah kita buat timeline kesepakatan kelas, lalu kita pindahkan satu lagi keyakinan kelas. Jadi ada dua, ada kesepakatan, ada keyakinan. Nah, jadi ketika mereka sepakat, mereka yakin bahwa inilah yang benar. Itu tindakannya. Jadi Jadi selama ini kan kita asal naruh keyakinan dengan kesepakatan itu di tembok aja iya. dengan keinginan kita. Nah, dalam hari ini prosesnya tahu prosesnya kayak gini, jadi saya bisa praktekin dalam kelas untuk kesepakatan kelas dengan keyakinan kelas bisa saya praktekkan. Mudah-mudahan jadi ada manfaatnya. Terima kasih. Baik, terakhir dari Hajar Dewantara, guru adalah seorang pejuang tulus tanpa tanda jasa, mencerdaskan bangsa. Inasal sudodo imadyo mangkaso tuturi endeni. Di depan memberikan contoh, di tengah membangun semangat, dan di belakang memberi dorongan. Itulah filosofi guru yang memang tidak bisa kita lepaskan dari diri kita yang ibu. Sekian dari saya, terima kasih atas waktunya Ibu. Semoga dapat memberikan manfaat. Saya mohon maaf apabila banyak kesalahan, tidak bermaksud menggurui, hanya berbagi